Kinan dan Jessie keluar dari mobil dan memasuki panti asuhan secara alami. Seperti yang mereka duga, mobil yang membuntuti mereka juga berhenti. Keluar dari mobil adalah seorang pria besar dengan pakaian biasa yang dimaksudkan untuk membuatnya terlihat tidak mencolok. Dia adalah Nino, dikirim oleh Marvin. Nino tidak mengikuti mereka ke panti asuhan tetapi berjalan menuju sebuah restoran kecil di sebelahnya. Dia adalah seorang ahli pelacakan, jadi dia tidak pernah membiarkan korbannya menyadari keberadaannya. Dia berbaur dengan orang banyak dengan sempurna seperti dia hanya pria normal di jalan-jalan hari Senin. Setelah dia memasuki restoran, dia duduk di sudut dekat jendela dan menggunakan bahasa Mandarin yang fasih untuk memesan 3 makanan pembuka. Kemudian, dia berpura-pura menikmati pemandangan ketika fokusnya sepenuhnya pada panti asuhan. Makanan pembuka segera disajikan, dan Nino mulai makan untuk mempertahankan kepura-puraannya, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan pintu masuk panti asuhan. Jessie dan Kinan sudah lama berada di panti asuhan, mereka tidak pergi bahkan setelah Nino selesai makan. Selama waktu itu, hampir makan siang dan pelanggan restoran meningkat. Meja di sekelilingnya diambil semua. Di satu meja, 2 pria berjas sedang mengobrol sambil minum alkohol, sementara di meja lain, sepasang suami istri sedang berdebat. Pria itu sepertinya terlalu dekat dengan wanita lain dan pacarnya memanggangnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, pacarnya yakin bahwa dia telah berselingkuh. Argumen mereka semakin keras. Pria itu, yang tampaknya malu, terus melihat sekeliling seolah takut mereka diamati oleh orang lain. Dia bahkan melemparkan tatapan tak berdaya Nino beberapa kali. Namun, Nino tidak tertarik dengan bisnis mereka. Pada saat yang sama, kerumunan di jalan telah meningkat. Beberapa anak sekolah sedang bermain dengan botol air kosong sepulang sekolah. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja menendang botol di bawah mobilnya. Dia membungkuk untuk mengeluarkan botol dan mereka melanjutkan permainan kecil mereka sambil berjalan pergi. Nino meletakkan sumpitnya dan memutuskan apakah akan meninggalkan posnya atau tidak ketika Kinan dan Jessie akhirnya keluar dari panti asuhan. Nino memastikan mereka memasuki mobil mereka dan pergi sebelum meninggalkan restoran untuk menuju panti asuhan. Dia tidak berencana untuk membuntuti mereka lagi. Hal yang perlu dia lakukan adalah mencari tahu lebih banyak dari panti asuhan, khususnya apa yang dilakukan Kinan di panti asuhan. Hasilnya mengecewakan. Dia menyadari mereka tidak melakukan sesuatu yang penting di panti asuhan, mereka hanya datang untuk memberikan sumbangan. Ketika Nino meninggalkan panti asuhan, tentu saja dia tidak bisa melihat mobil Kinan lagi. Dia berencana menggunakan cara lain untuk menyelidiki Kinan besok, jadi dia memutuskan untuk pensiun hari itu. Nino pergi dengan mobilnya dan kembali ke villa yang dia sewa di pedesaan. Setelah dia memasuki ruang tamu, dia mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan temuan hariannya kepada Marvin. Tidak lama setelah dia menyelesaikannya, bel pintu rumahnya berbunyi. Nino segera menyiapkan pistolnya dan berjalan ke pintu dengan hati-hati. Melalui pengawasan elektronik, dia melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang menunggu di luar. Nino ragu-ragu sejenak sebelum menurunkan kewaspadaannya dan membuka pintu. Ya, sebelum dia sempat bertanya siapa yang dicari pria itu, wajah Nino berubah karena sebuah pistol mengarah tepat di pinggangnya. Pria tua itu menegakkan tubuhnya setinggi mungkin, dia hampir setinggi Nino. Mata gelap pria tua itu tajam dan dingin, bibirnya melengkung membentuk senyuman misterius. Namun, suaranya yang keluar ternyata sangat mudah. "Jangan bergerak, atau aku akan menembak." Pada saat itu, Nino tahu dia telah masuk ke dalam jebakan. Dia mencoba mencari cara untuk melawan ketika 3 pria lagi bergegas masuk ke ruangan dengan senjata menunjuk ke arahnya. Ketika Nino melihat wajah mereka,
Hatinya jatuh karena dia pernah melihat mereka sebelumnya di restoran sebelah panti asuhan. Mereka adalah pekerja berjas dan pria yang bertengkar dengan pacarnya. Mereka semua menyamar. Dia telah ditemukan sejak awal. Ketika Nino ditahan, dia tidak percaya dia ditemukan begitu awal dalam operasinya dan sudah ditangkap. "Siapa kalian?" Nino bertanya dengan kaget dan marah yang sama. "Kamu sedang menyelidikiku, tetapi kamu tidak tahu siapa kami?" Suara seorang wanita yang datang dari pintu menjawabnya. Kinan dan Vano masuk ke kamar, dan di belakang mereka ada Jesse dan beberapa orang lainnya. Ketika Nino melihat mereka, dia bingung. "Bagaimana kamu tahu aku sedang menyelidikimu?" Dia telah menyembunyikan jejaknya dengan baik. Hari itu adalah hari pertama dia membuntutinya, jadi bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah? Dia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa dia diekspos dengan begitu mudah. Selanjutnya, ketika dia kembali, dia tidak melihat ada mobil yang mengikutinya. Jadi bagaimana mereka menemukannya di sana? Ini semua terlalu tidak nyata. Kinan tersenyum dingin. "Karena aku sudah menunggumu." "Bagaimana bisa?" Nino tercengang. Kali ini Vano yang menjawabnya. Suaranya membawa kehadiran dan kesombongan seorang raja, artinya sederhana. "Sejak awal, ini adalah jebakan yang menunggu kalian untuk masuk. Dan kalian tidak mengecewakan. Mereka mengirimmu untuk menyelidikiku," tambah Kinan. Pemahaman muncul untuk Nini. Mereka sengaja memikat keluarga William untuk menyelidiki mereka. Namun, dia masih tidak mendapatkan satu hal, bagaimana mereka menemukannya dan berhasil mengikutinya kembali ke tempat persembunyiannya. "Siapa yang memberitahumu tentang misiku?" Nino bertanya dengan cemberut yang dalam. Kinan menjelaskan perlahan, "Tidak ada yang melakukannya, tetapi aku memperhatikanmu melalui pengawasan kami, jadi kami menempatkan pelacak di bawah mobilmu." "Apa?" Ini adalah kejutan lain untuk Nino. Bahkan anak-anak sekolah itu adalah bagian dari jebakan. Entah kenapa, Nino merasa ingin tertawa. Dia pikir dia sangat baik, diam-diam menyudutkan mangsanya, tetapi selama ini, dia adalah mangsanya. Ini mungkin kegagalan terbesar dari misi yang pernah dia jalani dalam hidupnya, dan itu gagal sejak awal. Kegagalan yang tidak bisa diselamatkan. Nino mengalami kesulitan menerima kebenaran ini dan ketidakpercayaan terlihat jelas di wajahnya. Namun, dia tidak bisa menyangkal kenyataan terutama ketika mereka mengikatnya. "Cari di setiap sudut ruangan. Balikan rumah, aku ingin melihat berapa banyak bukti kriminal keluarga William yang bisa kita temukan," perintah Kinan dan sekelompok pria mulai bergerak. Nino mulai gelisah. Ada beberapa informasi keluarga William tentang dia, itu akan berakhir jika mereka ditemukan. Namun, Nini tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia melihat teleponnya diambil. Dia ingin melawan tetapi beberapa senjata mengarah tepat ke arahnya, dia tidak berani bergerak tiba-tiba. Koper dan komputernya diletakkan di tempat terbuka. "Kinan, ini paspornya. Dia dari negara R." Jesse mengeluarkan paspornya dari kopernya dan memberikannya kepada Kinan. Kinan melihatnya dan tatapannya menyapu Nino. "Nino Prasetya?" Nino menjawab dengan muram, "Itu benar, saya dari negara R, tapi apa buktinya?" "Saya mengikuti karena Anda kaya, itu saja." Kinan tersenyum ringan. Saat itu, pria lain melaporkan, "Tuan Vano, Nona Kinan, telepon dan komputernya diberi kode, kami tidak dapat membukanya." Nino merasa kepercayaan kembali padanya. Ponsel dan komputernya dikunci dengan kode yang paling kuat. Itu adalah kunci yang tidak dapat dipecahkan oleh ahli komputer biasa. Selama mereka tidak bisa membuktikan hubungannya dengan keluarga William, dia akan menanggung semua kesalahan. Namun, Nino segera mengetahui betapa salahnya dia. "Beri aku komputer.
Kinan tidak meminta kata sandinya tetapi berjalan ke sofa dan mulai mengoperasikan komputer yang diberikan kepadanya. Nino tidak bisa tidak khawatir menyaksikan cara ahli dia menangani komputernya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.